Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara di sepanjang Januari hingga Oktober 2022 sudah mencapai 3,91 juta kunjungan. Dan realisasi tersebut telah melampaui target kunjungan Wisman di sepanjang tahun ini, yakni 3,6 juta kunjungan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman di bulan Oktober sebanyak 678,5 ribu kunjungan. Jumlah ini naik 4,57% secara bulanan. Dan bila dibandingkan dengan Oktober 2021, jumlah tersebut naik 364,31% secara tahunan. Dari jumlah kunjungan Wisman tersebut, sebanyak 564,7 ribu kunjungan Wisman terpantau lewat pintu masuk utama, yaitu Bandar Udara Internasional, Pelabuhan Internasional maupun pos lintas batas. Sedangkan 113,8 ribu kunjungan Wisman terpantau lewat pintu masuk perbatasan, yaitu perbatasan laut maupun perbatasan darat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan Wisman dari Januari 2022 hingga Oktober 2022 tercatat 3,91 juta kunjungan. Jumlah ini meroket 215,16% secara tahunan bila dibandingkan Januari hingga Oktober di tahun lalu. Jumlah kunjungan total wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan-bulan sebelumnya juga mengalami perbaikan. Kemudian secara kumulatif pada Oktober 2022, jumlah kunjungan Wisman sebanyak 3,9 juta orang atau naik sebesar 215,16% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ini bisa kita lihat pada tayangan gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, jumlah kunjungan Wisman tersebut juga telah mencapai lebih dari target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang pada tahun ini menetapkan batas atas target jumlah Wisman sebesar 3,6 kunjungan. Kemenparekraf menilai minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia saat ini sedang tinggi. Salah satu yang dinilai mendukung minat tersebut adalah event KTT G20. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kunjungan Wisman ke Indonesia lampaui target. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno. Beliau adalah Ketua Umum Astindo. Selamat pagi, Bu Pauline. Selamat pagi, apa kabar? Ya, salam sehat Ibu. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, langsung saja ini menarik. Oktober saja sudah tembus nih target dari yang ditetapkan pemerintah. Sudah 3,9 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Apa yang bisa Anda cermati nih, Bu Pauline? Ya tadi seperti yang disampaikan, memang kan tahun ini kita nih beruntungnya tuh banyak, untungnya tuh banyak ada acara G20, kemudian acara World Tourism Day, dan kemudian berbagai event lagi, event olahraga dan juga event budaya yang diadakan di Indonesia, di mana Indonesia sendiri juga menjadi ketua dari berbagai forum, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Indonesia pada saat ini. Nah, 3,9 juta itu luar biasa, terutama di saat-saat Indonesia masih angka pandemiknya masih naik, angka COVID-nya masih naik, dan juga masih ada berbagai keterbatasan di sisi peraturan untuk orang asing masuk ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan masih salah satu yang cukup ketat ya dalam sisi vaksinasi, itu masih harus 3 kali baru boleh masuk ke Indonesia. Kemudian juga pemberlakuan visa, walaupun sudah dipermudah dengan visa on arrival, tapi negara-negara lain banyak sekali yang sudah membebaskan visa. Dan juga Indonesia itu masih menerapkan untuk aplikasi Peduli Lindungi itu masih harus di-download sebelum berangkat ke Indonesia. Sehingga di tengah situasi seperti ini, di tengah keterbatasan kita, 3,9 juta itu luar biasa kita berhasil melampaui target, namun masih banyak sekali ruang yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan angka kunjungan Wisman. Oke, nah bicara mengenai tadi faktor-faktor pendorongnya sudah dikatakan event-event internasional gitu yang sudah dilakukan di Indonesia. Tapi Anda melihat tadi bottleneck apa saja sih yang mungkin bisa segera diurai akan menambah ataupun menjadi booster lagi nih jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia? Ya kita kan pengennya kalau kita berkaca ke negara lain ya,
kita jangan cuma cukup puas nih dengan 3,9 juta Ya, aja. betul. Kalau kita lihat Thailand aja, negara tetangga yang selalu menjadi pesaing kita di ASEAN, itu sampai bulan Oktober kemarin mereka sudah mencapai 7,56 juta Oke. dengan target mereka 10 juta untuk tahun ini. Dan mereka itu sudah banyak sekali melonggarkan berbagai macam peraturan seperti vaksinasi booster sudah tidak diperlukan, kemudian mempermudah visa jauh lebih dari sebelum kita. Dan mereka juga mempermudah berbagai macam regulasi terutama untuk penerbangan asing masuk ke negara mereka dengan charter flight segala macam. Jadi kalau menurut kami di pelaku travel agent terutama, kita kan pengennya supaya berkelanjutan, nggak cuma setelah event KTT G20 selesai atau event-event itu selesai, Yes. udah gitu nggak ada yang masuk lagi nih. Berarti kan, dan itu kan bottleneck-nya juga bagaimana caranya supaya kunjungan Wisman ini merata. Jadi nggak cuma di Bali dan sekitarnya atau Jawa, Jogja dan sekitarnya, tapi juga merata sampai ke pulau-pulau lainnya seperti Sulawesi, misalkan Likupang yang jadi salah satu destinasi super prioritas, lalu juga Danau Toba. Kalau Batam sih mungkin memang banyak yang masuk dari Singapura dengan Malaysia ya, tapi apakah mereka sampai ke Belitung, sampai ke Lampung, sampai ke pulau-pulau lainnya, itu kan yang harus dicermati oleh pemerintah kita juga dan juga para pelaku. Baik, lantas bagaimana dengan event yang sudah berlangsung begitu? Apakah proyeksi Anda dan teman-teman juga Astindo begitu memproyeksikan bahwa ini masih akan terus berlanjut paling tidak sampai dengan akhir tahun ini? Tahan dulu jawabannya Bu Pauline, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Astindo. Ya, Bu Pauline, ini menarik dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Anda lihat tadi momentum dari event-event internasional begitu yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Lantas bagaimana proyeksinya sampai dengan akhir tahun? Bottleneck apa saja yang harus segera diurai kalau kita bicara mengenai dari sisi kebijakan maupun maskapai, kemudian ketersediaan dari pesawatnya sendiri? Ya, bisnis pariwisatanya kan harus sustain ya, nggak cuma kita pas lagi ada event rame, tapi selanjutnya kosong kan juga nggak mungkin. Kita sudah persiapkan infrastruktur dengan begitu baiknya, kita sudah persiapkan sumber daya manusia dengan begitu baiknya, harapannya pastinya kan ramenya tuh sepanjang tahun, jadi nggak cuma saat tertentu ketika ada event atau G20 saja. Nah, kendala dari Indonesia saat ini adalah kita itu kekurangan sekali flight capacity ataupun kapasitas penerbangan. Jadi memang penerbangan internasional dari Indonesia ke luar negeri Indonesia sebaliknya, itu masih baru balik 65% dari kapasitas normal sebelum pandemi. Sementara kalau kita lihat negara-negara lain itu India saja kapasitas flightnya sudah balik 100%. Kemudian seperti Thailand juga, ini bukannya kita ngiri sih ceritanya sama negara lain. Di mana Thailand itu banyak sekali terutama di musim winter ya, karena kalau musim winter ini kan banyak negara-negara terutama dari Eropa Timur yang pengen escape dari winter, mereka cari tempat-tempat hangat seperti contohnya Polandia yang paling banyak punya charter flight. Polandia itu selama 1 minggu mereka punya charter flight ke 5 atau 6 tujuan. Jadi mereka ada ke Meksiko, ada ke Kuba, ada ke Dominika, dan Southeast Asia biasanya mereka tuh ke Bali. Dulu sebelum pandemi mereka tuh ke Bali. Tapi kali ini mereka pilihnya Bangkok sama Phuket. Bangkok sama Phuket mereka stay kurang lebih di Thailand itu sekitar 2 minggu. Ini kan luar biasa kalau kita bisa dapat potensi-potensi charter flight seperti ini. Membangkitkan industri pariwisata kita di saat event itu tidak ada. Mereka long stay di sini, jadi seperti yang Pak Menteri selalu bilang, quality over quantity itu bakal terjadi dengan long haul charter flight seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan banyak maskapai yang mau masuk Indonesia atau charter flight yang masuk Indonesia, berarti regulasinya harus dipermudah, terutama dari sisi maskapai. Untuk maskapai sendiri misalkan dari sisi regulator bandara, contohnya nih biaya aftur dipermurah, dibuat lebih rendah, kemudian diberikan kelonggaran-kelonggaran dari sisi parking fee dan sebagainya, sehingga maskapai ini kan sekarang punya armada sangat terbatas. Mereka masih ketika mereka beroperasi kembali pasca pandemi, mereka tuh harus menservis pesawat-pesawatnya, menservis aircraft-nya mereka, dan itu antri di bengkelnya. Jadi ketika mereka punya keterbatasan armada, bagaimana supaya mereka mau nerbangin nih pesawat masuknya ke Indonesia, bukan ke negara lain. Itu kan yang menjadi challenge buat kita. Nah, lantas bagaimana teman-teman Astindo melihat begitu? Apakah ada langkah khusus yang sudah dilakukan sehingga tadi bottleneck ini juga bisa dipecahkan sama-sama begitu? Kita ada komunikasi dengan maskapai, kebetulan nanti siang juga kita akan rapat dengan maskapai internasional, asosiasi maskapai internasional, di mana kita juga dorong mereka untuk
Ayo dong kita komunikasi sama-sama karena kan kalau pariwisata ini harus kolaborasi antar berbagai pihak, melibatkan berbagai pihak. Jadi dari kami sisi travel agent, biro perjalanan wisata, lalu juga maskapai, kemudian juga regulator dalam hal ini pemerintah, pengelola bandara, bagaimana kita dorong mereka, yuk kita sama-sama supaya dari sisi regulasi apa sih yang bisa kira-kira dipermudah untuk membantu maskapai menerbangkan flight-flightnya ke Indonesia. Kita juga harapkan sebetulnya kalau dari sisi pemerintah, bagaimana supaya si pemerintah ini mendorong turis-turis wisatawan asing yang masuk. Mereka itu juga menggunakan jasa dari BPW atau travel agent. Karena kalau kita lihat dari negara lain yang baru buka seperti Jepang dan juga Hong Kong, lalu juga Malaysia juga, mereka itu ketika datang ke negaranya, mereka dianjurkan untuk menggunakan jasa dari BPW atau travel agent yang sudah tersertifikasi. Sehingga hal ini juga bisa membantu untuk teman-teman stakeholder, bagaimana si BPW ini kan tugasnya menjahit nih, menjadi dirijen yang menjahit satu paket perjalanan dari akomodasi, transportasi, kemudian toko souvenir, restoran, atraksi, supaya semuanya tuh kebagian jatah. Jadi nggak cuma satu sektor aja, hotel saja yang diuntungkan, atau mungkin juga atraksi saja yang diuntungkan, tapi seluruh komponen pariwisata itu bisa dikelola dengan baik dan bisa disatukan dengan baik oleh si BPW. Jadi semuanya sama-sama dapat benefit dari kedatangan wisatawan mancanegara. Nah, bicara mengenai destinasi, kemudian antusiasme dari Wisman untuk berkunjung ke Indonesia ini bagaimana? Apakah masih tinggi begitu dan wilayah mana saja yang menjadi favorit kunjungan bagi Wisman ini? Indonesia itu sangat menarik loh bagi orang asing karena dari survei dari beberapa lembaga survei saja dan juga dari beberapa OTA itu banyak sekali yang men-search Bali Indonesia. Jadi ketahuan ya yang pasti paling banyak yang baik dituju itu ya Bali. Kemudian Bali di Indonesia. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan porsi yang merata nih untuk daerah-daerah lainnya juga. Jadi nggak cuma terfokus di Bali saja atau Bali and beyond. Teman-teman di travel agent sebetulnya juga berupaya untuk mempromosikan terutama juga destinasi super prioritas dan juga destinasi-destinasi favorit seperti ya tadi Belitung, Raja Ampat, Lombok, Komodo itu kan juga menjadi daerah yang punya potensi luar biasa untuk Wisman. Nah, kembali lagi si Wisman ini ketika mereka datang ke satu destinasi, sekarang mereka ini kan harga, karena traveling cost kan tinggi sekali ya. Traveling cost itu tidak semurah dulu. Sekarang itu harga bisa naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Tetapi hal itu tidak mengurungkan mereka untuk melakukan perjalanan. Karena mereka tetap mau melakukan perjalanan, hanya mereka akan mereduce cost-nya mereka kalau mereka memang punya budget. Nah, teman-teman ini membantu dengan membuatkan satu paket-paket wisata, di mana paket wisata ini biar gimana pun paket wisata itu akan lebih murah karena sudah dijadikan satu paket, sudah termasuk dengan dapat harga khusus dari BPW, dari para supplier memberikan harga khusus. Jadi si wisatawan mancanegara sebetulnya bisa mendapatkan harga-harga khusus, harga-harga paket khusus ini ketika mereka membeli lewat BPW. Dan BPW itu travel agent, mereka tahu sekali apa yang dibutuhkan oleh si Wisman. Yeah. Wisman ini kan sekarang perlu added value ketika mereka pergi. Mereka nggak cuman kayak zaman dulu pergi cuman leha-leha, cuman shopping, jalan-jalan aja. Tapi mereka butuh added value-nya apa? Sudah cost yang dikeluarkan begitu mahal, nah mereka butuh added value. Indonesia itu kan kaya sekali, nature-nya luar biasa, culture-nya luar biasa, dan kementerian sekarang mempromosikan desa wisata. Desa wisata ini punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan, terutama bagi wisatawan mancanegara. Mereka suka sekali melihat local wisdom di Indonesia. Yes, itu dia memang local wisdom yang menjadi salah satu keunggulan ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Semoga nanti bisa segera ketemu nih bagaimana solusi yang sudah disampaikan teman-teman dari Astindo, kemudian maskapai dan juga pemerintah sehingga benar-benar bisa membangun industri pariwisata Indonesia yang bisa bersaing bahkan lebih tinggi ya dari negara-negara tetangga. Hopefully. Target kita itu kita harus lebih dari negara lain. Baik, Ibu Pauline, terima kasih banyak ya atas waktu dan sharing Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Ibu Pauline. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo, dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.